putuskan dari awal. Tegas. Nah ini dia, tegas. Seringkali manusia jatuh dalam dosa, apalagi dosa perzinahan, karena nggak tegas pada dirinya sendiri, nggak tegas berhadapan dengan godaan si jahat. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau yang jauh, dari luar-luar negeri, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda itu nggak pernah bosen-bosennya mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena saudara-saudara, yang saya lakukan adalah bagaimana kita membaca bacaan-bacaan yang singkat, bagian per bagian menurut kalender liturgi gereja. Boleh-boleh saja sih membaca firman Tuhan gitu ya, satu hari 10 bab, atau satu hari misalnya 3 kitab gitu ya, sehingga selama 3 bulan, wah dari Kejadian sampai kitab Wahyu udah kebaca semua. Boleh-boleh aja, saya mah orangnya nggak pernah nyala-nyalahin. Tapi saudara-saudara, baik juga setiap hari kita dituntun oleh sabda. Tuntunan-tuntunannya itu yang kita ingat, yang kita coba dalami, kita coba pahami, kita coba maknai dalam kehidupan kita. Oh ternyata begini toh, oh ternyata begitu toh. Ternyata firman inilah yang membaca kehidupan kita. Kita jadi ngerti jalan hidup kita. Kita jadi ngerti jalan-jalannya Allah. Maka terima kasih Anda yang setiap hari tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah bosan-bosan. Meskipun layoutnya Bible Learning kayaknya udah 3 tahun Romo begini terus, Romo bosen juga Romo. Mungkin ruangannya membosankan, bajunya Romo Yosef itu aja, mungkin baju saya membosankan, potongannya Romo Yosef gitu-gitu aja, kayak encek-encek, ya biarin. Tapi firman Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Terima kasih buat Anda yang tidak pernah bosan. Bagi Anda yang belum subscribe, kalau Anda cocok dengan channel YouTube ini, silakan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di share kepada teman-teman yang memerlukan. Saudara-saudaraku yang terkasih, akhir-akhir ini saya kembali disadarkan bahwa ternyata yang penonton Bible Learning itu bukan cuman oma-oma, opa-opa, lanjut usia, yang sudah nggak ngapa-ngapain, yang cuma di rumah doang, yang nonton YouTube untuk membunuh waktunya. Ternyata bukan. Karena apa? Misalnya kemarin, kan Bapak Uskup sedang menggalakkan ekologi, hemat energi. Waduh, saya langsung punya ancang-ancang. Saya ke kampus, saya nggak mau lagi pakai motor saya mau irit bensin maka saya beli sepeda. Ketika beli sepeda di bilangan Kelapa Gading, saya masuk ke sebuah toko, bayar, yang punya datang. Ternyata tiga-tiganya penonton Bible Learning, minta foto, katanya fans Bible Learning, dan mereka masih golongannya belum lansia. Saya langsung, waduh, ternyata muda-muda juga ya penonton Bible Learning. Di mall kemarin ada keluarga muda, anaknya masih pada kecil-kecil. Romo, kami bertiga ini penonton Bible Learning katanya. Waduh, mama papanya, anaknya yang masih kecil juga penonton Bible Learning. Luar biasa. Terima kasih. Ternyata pewartaan firman Tuhan telah menjangkau hati banyak orang. Coba dong tulis di kolom komen. Saya mau ngecek usia penonton Bible Learning itu bener nggak sih? Bukan cuma oma-oma, opa-opa lansia 70 tahun ke atas. Mari kita saling bersharing bahwa firman Tuhan ternyata sudah mulai disukai oleh setiap kalangan. Saya kalau udah begitu, semuanya membawa saya pada rasa syukur dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini sih memangnya cakep banget, luar biasa sih. Kerennya luar biasa. Mau bacaan pertamanya, Mazmurnya, bacaan Injilnya, sudah sering kita bahas, sudah sering kita omongin. Tapi saya menemukan sebuah cara pandang yang baru dalam membaca firman Tuhan. Bayangin, setiap hari 5 tahun bikin video, mengajar sudah 15 tahun,
ketika baca firman Tuhan, saya masih menemukan sesuatu yang baru. Bagaimana tidak? Misalnya dalam bacaan Injil, khotbah di bukit. Saya yakin Anda sudah pernah dengar tentang khotbah di bukit. Pengajaran Yesus dalam Matius bab 5 sampai Matius bab 7 itu Yesus mengajar di atas bukit. Yesus mengajarkan hal berdoa, hal berpuasa, hal berbagi kepada sesama dan lain sebagainya, bukan? Ada doa Bapa kami di situ, ada ucapan bahagia di situ. Hari ini di ayat 27 sampai 32. Dalam khotbah di bukit Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzinah." Sabda yang mana, Romo? Oh, ini pasti nih Yesus mengacu pada perjanjian lama. Yang mana? Pasti Taurat Musa, salah satu larangan dalam 10 perintah Allah. Itu sabdanya yang sudah didengar oleh orang-orang 5.000 orang yang mengikuti Yesus, yang mendengar pengajaran Yesus pada waktu itu. Kalian sudah tahu, kalian sudah mengerti, kalian sudah paham perintah dalam Taurat, jangan berzina. Nah, disinilah hebatnya. Tapi aku berkata kepadamu, Musa boleh mengajarkan kepada kalian semua jangan berzina. Dan Yesus tidak menentang Musa, Yesus tidak berseberangan dengan Musa, tapi Tuhan Yesus menafsirkan apa yang diajarkan Musa secara baru. Seperti ini, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Aduh Romo, jadi malu banget Romo. Karena seringkali masih sering lihat-lihat situs-situs yang enggak. Di kantor Romo gampang tergoda, suka lihat foto-foto yang begitu-begituan Romo. Ternyata Romo, menurut Tuhan Yesus, barang siapa memandang perempuan dan menginginkannya sudah berbuat zina. Lagi-lagi seperti pengajaran Yesus kemarin yang sudah saya jelaskan, jangan membun-bun gitu ya. Kamu telah mendengar, jangan membun-bun. Siapa yang membun-bun harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada saudaranya, dia harus dihukum. Barang siapa berkata kafir kepada saudaranya, dia harus dibawa ke mahkamah agama. Barang siapa berkata jahil kepada saudaranya, dia harus dibawa ke dalam neraka. Waduh Romo, berarti ini bukan dibaca secara harafiah, tetapi Yesus mengajarkan hendaknya kita mencegah segala hal-hal yang remeh-temeh yang bisa membawa kita untuk melanggar perintah Taurat. Kalau kemarin jangan membun-bun, sekarang jangan berzina. Banyak orang-orang ya karena suka nonton yang enggak-enggak, suka ngeliatin foto yang enggak-enggak, suka lirik-lirik, matanya bandel, matanya nakal gitu ya, suka genit, suka kepengenan, suka bayangin yang enggak-enggak. Semua itu hati-hati bisa membawa kamu pada perzinahan. Itu maksudnya. Lagunya Bettaria Sonata, mulanya biasa saja, kita saling bercanda. Iya sih, mulainya semua perzinahan, dosa-dosa kayak gituan tuh mulanya dari biasa-biasa. Ini yang mau dicegah sama Tuhan Yesus. Jangan kamu anggap biasa. Seorang suami udah punya istri. Ya iyalah, seorang suami udah punya istri. Dia ini masih deket sama perempuan lain. Entah itu sahabatnya, entah itu sekretarisnya, entah itu rekan kerjanya, tiap malam WhatsAppan, tiap malam curhat-curhatan. Boleh apa enggak Romo? Baik apa enggak Romo? Saya jawab aja dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hati-hati dengan hal-hal yang seperti itu. Masalahnya bukan boleh atau tidak boleh, tapi setiap pasangan harus tahu apa-apa saja yang membuat dia mudah tergelincir dan jatuh. Termasuk juga setiap imam ya. Saya sekarang ini kalau orang mau konsultasi sama saya, mau datang sama saya, ya mungkin sekali dua kali saya masih ladenin. Tapi kalau konsultasinya udah keterusan, udah lebih dari 3 kali misalnya, dan masalahnya masih sama,
ya berarti ya nggak cocok sama saya. Silakan cari romo lain, cari konsultan lain, cari psikolog lain kalau butuh, kalau perlu. Jangan membiarkan orang tergantung sama kita. Bantuin orang sangat boleh, tapi kalau dia jadi tergantung sama kita, melekat sama kita, lama-lama muncul perasaan-perasaan yang tidak bisa dikontrol. Lalu dari perasaan-perasaan itu membawa kita pada kejatuhan. Hati-hati, putuskan dari awal, tegas. Nah ini dia, tegas. Seringkali manusia jatuh dalam dosa, apalagi dosa perzinahan, karena nggak tegas pada dirinya sendiri. Nggak tegas berhadapan dengan godaan si jahat. Sementara si jahat itu dengan segala macam silat lidahnya, dengan segala macam pemikiran-pemikirannya yang tahu persis. Sementara kitanya ini nggak tegas. Buat si jahat mah gampang banget untuk menjatuhkan manusia karena manusianya tidak tegas. Iya, tidak. Putuskan dengan ketegasan. Aku akan hidup suci. Aku akan berkata tidak misalnya. Nah kemudian saudara-saudaraku, kalau kita lihat termasuk di bacaan ajaran Yesus paling susah ya, yang sulit sekali untuk dilakukan. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggallah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Waduh Romo, habis dong Romo. Orang dengan badan ini manusia jadi jatuh dalam dosa. Pasti ini bukan dibaca untuk harafiah, letterlek gitu. Tapi sebuah ungkapan simbolisme, sebuah gaya bahasa. Tegas, butuh ketegasan. Manusia yang seringkali mencela-mencela, ya lama-lama menikmati, lama-lama ya saling menikmati, ya akhirnya jatuh lagi dalam dosa. Semua bentuk perzinahan butuh ketegasan manusia. Dosa-dosa seksual, dosa-dosa yang membuat manusia menjadi kotor karena menyalahgunakan seksualitasnya, kesuciannya, kekudusannya. Itu karena satu, ketegasan manusia. Maka diperlukan ketegasan. Nah, hal yang baru yang saya temukan ketika membaca ini adalah kalau manusia jatuh dalam perzinahan, kalau zaman dulu dia akan menceraikan istrinya, atau zaman sekarang dia akan diceraikan istrinya atau diceraikan oleh pasangannya, maka nggak heran di ayat berikutnya telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus membuat surat cerai kepadanya. Itu yang sudah didengar, itu yang sudah diajarkan Musa. Tapi aku berkata kepadamu, ini ajaran Yesus. Barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Jadi, untuk mencegah perceraian, manusia harus tegas, jangan sampai jatuh pada perzinahan. Karena saudara-saudara, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ternyata ini yang menjadi monster bagi ikatan pasangan suami istri dalam perkawinan. Termasuk juga seorang imam dalam jalan panggilannya. Karena gini, orang yang sudah jatuh, orang yang sudah babak belur dengan badannya, dengan seksualitasnya, kerapuhannya, kehancurannya, dia akan menyerah. Ya udah deh, nyerah aja, udah kita cerai aja. Ya udah deh, saya tangkalkan jubah saya aja deh, udah berhenti jadi pastor. Misalnya kayak begitu. Itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus, sebuah ketegasan dalam diri manusia. Hal itulah yang bisa kita lihat dalam bacaan pertama dari surat kedua Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Ternyata saudara-saudara, pada akhirnya bukan siapa yang paling cakep, bukan siapa yang paling pinter, bukan siapa yang paling hebat, bukan siapa yang paling punya banyak duit, bukan siapa yang paling banyak pengaruhnya, followernya, bukan siapa yang paling hebat pada akhirnya. Tapi siapa yang paling bisa bertahan.
ketika tahu nih ada kelemahan dalam hidupnya, dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam relasinya dengan pasangan, dalam relasinya dengan Tuhan, siapa yang paling bisa bertahan dalam kesetiaan? Karena Paulus berkata begini, dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kalau kita baca ayat ini, saudara-saudara, tampak sekali yang mau dihadirkan oleh Paulus dengan kawan-kawannya adalah sebuah keteguhan hati, kemantapan hati, bisa memutuskan. Kami dianiaya, tapi kami tidak terhimpit. Kami ditindas, namun kami tidak hilang akal. Kami habis akal, namun kami tidak putus asa. Kami dianiaya, namun kami tidak sendirian. Itu luar biasanya, saudara-saudara. Ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah dalam jalan panggilan. Seringkali itu yang membuat kita putus asa, betul, membuat kita teraniaya, betul, membuat kita hancur. Ya udahlah, cerai aja. Ya udahlah, tinggalin panggilan suci ini. Tapi kita diminta untuk berjuang lagi. Kalau Romo, perkawinan saya udah mentok, Romo. Romo, jalan panggilan saya udah habis, Romo. Romo, kami udah hancur, Romo, misalnya ya. Coba cari jalan-jalan baru, cari metode-metode baru, cari solusi-solusi baru. Jangan menyerah. Itu kuncinya, saudara-saudara. Jangan kita menyerah dengan keadaan. Jangan kita menyerah dengan kelemahan kita sendiri. Jangan kita menyerah dengan kelemahan orang lain. Karena akan selalu ada kelemahan yang ini lagi dilihat, udah muncul kelemahan yang baru kok. Udah kayak jerawat, dipencet di sini, keluar di sini. Dipencet di sini, keluar di sini. Waduh, Romo, gimana ini, Romo? Segala obat, segala sabun, sabun cuci muka, segala macam ditempel-tempelin, bukannya hilang, malah makin gede lagi, Romo. Malah makin banyak, malah tambah infeksi. Seringkali kita menyerah bukan dengan badan kita, dengan kelemahan kita, dengan kerapuhan, dengan kedosaan kita. Sama dosa dan kelemahan badan kita aja kita nyerah. Romo, boro-boro, Romo, saya bisa sanggup, Romo, bertahan dengan dosa suami, dosa pasangan, kelemahan pasangan, kerapuhan pasangan, Romo. Sama, tiap imam juga sama. Selagi dia manusia, selagi dia masih punya daging, selama dia masih punya keinginan, sama. Perjuangannya sama. Tidak akan pernah selesai sampai nanti berakhir saat kita menutup mata. Perjuangan melawan kedagingan. Maka Paulus berkata, harta ini kami terima di dalam bejana tanah liat yang rapuh. Udah tahu rapuh, udah tahu gampang pecah, udah tahu ringkih, udah tahu fragile, malah dimain-mainin kayak begini misalnya. Ya ntar pecah jatuh, ya nangis. Siapa coba yang main-mainin coba? Udah tahu vas bunga, bejana tanah liat yang tipis, yang rapuh. Ya kalau plastik atau bola yang dari karet ditendang-tendang aja sih nggak apa-apa, Romo. Tapi tanah liat yang rapuh dan di situ tersimpan harta rohani yang luar biasa. Maka Paulus tahu dirinya rapuh, tahu dirinya lemah, maka harus dijaga baik-baik. Dimasukin ke dalam lemari pajangan, dikunci kalau perlu, dijaga kalau perlu. Jangan dibiarkan diumbar secara suka-sukanya, nanti jatuh. Kitanya udah jaga, orang lain yang jatuhin. Kitanya udah jaga-jaga, orangnya lempar pakai batu, pecahlah kita. Gimana ini? Perjuangan yang tidak mudah, Paulus sadar betul. Tapi ada rahmat Tuhan yang bekerja. Maka dikatakan, dalam segala hal kami ditindas. Nggak apa-apa ditindas, namun kami tidak terhimpit. Kami habis akal, nggak apa-apa, seringkali juga, aduh udah bentok. Namun kami tidak putus asa. Kami dianiaya oleh badan kami sendiri, oleh kelemahan orang lain sendiri. Namun kami tidak ditinggalkan sendirian.
Kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Itulah harta dalam bejana tanah liat. Hartanya menjadi kekuatan, hartanya menjadi utama dalam segala pencapaian kita, dalam segala prestasi kita, dalam segala apa yang kita terima. Belajarlah seperti Paulus yang mengatakan begini di ayat 15. Dengan demikian, kasih karunia Allah yang semakin besar, karena semakin banyak orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Endingnya harus ke situ. Kalau endingnya masih kemuliaan diri, endingnya masih mencari nama baik, endingnya masih cari muka, hati-hati akan jatuh dan jatuh lagi. Tapi semua pencapaian harus mengalir pada rasa syukur, semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Kemarin saya kan ke kedutaan Yunani untuk bikin visa. Sibuk banget sebetulnya karena diminta rekening bank 3 bulan terakhir katanya sekarang. Para pasur juga harus katanya. Ya udah, gimana nih? Saya udah janji ke RTS karena ada tiket nonton yang harus saya serahkan. Kemudian ada yang ulang tahun, saya beli donat buat anak-anak. Yang ulang tahun saya beliin boneka, sampai kayak gitu, bayangin. Ternyata di rumah teduh ada keluarga dari Kalista yang baru saja operasi jantung dan berhasil. Kalista itu Anda tahu ya, anak 16 tahun dari Lampung yang harus segera dioperasi karena kalau lewat dari 17 tahun udah susah. Maka nih berkejaran dengan waktu tapi nggak punya biaya. Langsung saya bikinin video. Kalista, kamu percaya pada kemurahan Allah? Percaya Romo. Kamu percaya Allah itu maha baik? Percaya Romo. Yuk sini Romo bantuin. Ada teman-temannya Romo. Halo guys, ini Kalista. Dia butuh biaya dan sebagainya. Saya bilang, Kalista percaya nggak nanti malam duitnya ada 70 juta? Percaya Romo, sambil ketawa-tawa. Betul, besoknya ada. Langsung mamanya ngajuin operasi, langsung dioperasi. Setelah 2 minggu dinyatakan boleh pulang ke Lampung. Kalista ketemu sama saya, mamanya bersyukur, papanya seneng banget, berterima kasih. Di rumah teduh juga ada anak lain umur 2 tahun namanya Kalista, juga baru operasi juga, sembuh juga. Luar biasa, semakin banyak orang yang dibantu oleh rumah teduh Suryo ini. Mereka nangis-nangis, mereka berucap syukur. Saya bilang, wah ini Romo Yosef pahlawannya, Romo Yosef ini baik sekali. Saya bilang bukan saya pahlawannya, bukan saya penyelamatnya, tapi yang di atas. Saya cuma penyalur berkat saja. Serahkan semuanya untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, dengan demikian hidup itu jadi enteng. Kita nggak kabotan sama segala macam tetek bengek yang nggak perlu sebetulnya. Keberatan, waduh. Nama yang harus kita jaga, nama yang harus kita panggul, nama yang harus nggak boleh dikritik gitu. Capek sendiri nanti. Semua pencapaian, suka duka, pergulatan, kejatuhan, bahkan kedosaan harus berujung pada syukur dan kemuliaan Allah. Kemuliaan bagi Allah. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.